Yuk lebih semangat lagi. Semangat. Oke. Hendy, kenapa telat? Oh ya udah, silakan masuk ya. Lain kali jangan diulangi lagi ya. Baik, sesuai dengan jadwal kita hari ini, kita akan belajar materi IPAS. Ada yang masih ingat tidak? Minggu kemarin kita belajar materi tentang apa? Ada yang tahu? Peta, Bu. Iya, benar Siti. Materi peta. Coba ada yang masih ingat nggak penjelasan pengertian dari peta itu apa? Ayo apa? Apa nak? Nggak tahu. Peta itu gambar permukaan bumi, Bu. Iya benar Rinta. Peta itu adalah gambar permukaan bumi atau globe, baik secara sebagian maupun keseluruhan. Jadi karena materi kita hari ini adalah 6 benua di dunia. Jadi kalian sudah tahu belum benua itu apa? Benua. Belum, Bu. Jadi benua adalah hamparan daratan yang sangat luas di permukaan bumi yang dikelilingi oleh samudra atau laut. Nah, jadi sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu memahami pembagian 6 benua di dunia. Kemudian peserta didik mampu menunjukkan letak 6 benua beserta mampu menyebutkan 10 negara yang ada pada setiap benua. Nah, kemudian kalau kita akan belajar tentang materi yaitu 6 benua di dunia, coba dulu kalian buka buku paketnya halaman 20. Di sana ada materi 6 benua di dunia. Oke, sudah dibuka bukunya? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah perhatikan ke depan, tapi jangan ngobrol ya, karena nanti akan ada tugas. Jadi kalian perhatikan dulu. Ibu akan melakukan video pembelajaran tentang materi hari ini ya. Baik, sekarang perhatikan ke depan. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, sekarang kita akan memulai pembelajaran hari ini pada bab 3 Pelisir Keliling Dunia, yaitu topik A, 6 benua di dunia. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, ada yang tahu tidak apa itu benua? Tidak tahu? Baik, kita akan mulai dan membahas penjelasan tentang materi kita hari ini, yaitu 6 benua di dunia. Jika kita perhatikan peta bumi, ada beberapa daratan yang luas sekali. Daratan yang besar itu disebut dengan benua. Menurut KBBI, benua adalah bagian bumi yang berupa daratan atau tanah yang sangat luas, sehingga bagian yang tengahnya tidak terpengaruh langsung oleh angin laut. Kemudian, di planet bumi ini ada 6 benua, yaitu benua Asia, Amerika, Afrika, Eropa, Australia, dan Antartika. Yang pertama ada benua Asia. Benua Asia merupakan benua terbesar di dunia. Luas daratannya mencapai 30% luas daratan di seluruh dunia. Bila digabungkan, luas daratan dan luas lautan di dunia mencapai 8,7% luas dunia. Karena areanya sangat luas, benua Asia dibagi menjadi beberapa bagian sesuai arah mata angin. Setiap bagian pun memiliki ciri khas masing-masing, baik geografis maupun budaya masyarakat. Kemudian benua Asia juga dikenal memiliki budaya, keanekaragaman alam, dan sejarah yang berlimpah. Benua Asia juga tempat tinggal kita. Berikut ini merupakan negara-negara bagian Asia. Negara Asia Tengah dan Timur. Negara Asia Barat. Yang kedua, benua Amerika. Wilayah benua ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan.
Perbedaan yang paling terlihat dari negara-negara di ketiga wilayah benua Amerika ini yaitu terkait sosial budaya dan perekonomiannya. Kemudian berikut nama-nama benua Amerika. Selanjutnya kita lanjut ke benua Afrika. Benua Afrika merupakan benua dengan jumlah penduduk kedua terbanyak setelah benua Asia. Karakteristik geografis benua Afrika memiliki banyak gurun dan cenderung kering. Gurun terbesar dan sungai terpanjang di dunia ada di benua ini. Tahukah anak-anak apa namanya? Benua Afrika dibagi menjadi 5 wilayah, yaitu Afrika Utara, Afrika Barat, Afrika Tengah, Afrika Selatan, dan Afrika Timur. Sebagian besar negara di benua Afrika merupakan negara miskin dan di benua ini banyak terjadi bencana serta kelaparan. Kemudian di bawah ini ada Sungai Nil yang merupakan sungai terpanjang di dunia. Dan ini Gurun Sahara yang merupakan gurun terluas di dunia. Berikut ini adalah negara-negara benua Afrika. Selanjutnya kita lanjutkan perjalanan kita ke benua Eropa. Benua ini berada di daratan yang sama dengan benua Asia. Karena lempeng tempat benua Eropa dan Asia dinamakan lempeng Eurasia. Benua Eropa terbagi menjadi 4 wilayah, yaitu Eropa Timur, Eropa Utara, Eropa Barat, dan Eropa Selatan. Eropa merupakan satu-satunya benua tanpa gurun. Sebagian besar negara-negara di Eropa yang berbatasan darat merupakan anggota perkumpulan Uni Eropa. Benua Eropa terkenal dengan bangunan-bangunan yang megah. Bangunan ini juga menarik para wisatawan yang hadir. Berikut ini merupakan negara-negara di benua Eropa. Kita lanjutkan perjalanan ke benua Australia. Benua Australia merupakan benua terkecil di dunia. Luas wilayahnya hanya sekitar 7 juta kilometer persegi. Pembagian wilayah benua Australia dilakukan berdasarkan negara bagian, bukan pembagian per wilayah seperti keempat benua lainnya. Hal ini dikarenakan benua Australia merupakan satu negara persemakmuran yang memiliki 6 negara bagian dan 2 teritorial. Dan benua Australia berbatasan langsung dengan Indonesia dan dipisahkan oleh Samudra Hindia. Benua Australia merupakan rumah bagi hewan-hewan endemis seperti kanguru, Tasmanian devil, dan koala. Terakhir ke benua dingin, yaitu benua Antartika. Benua ini merupakan zona bebas karena tidak terikat kepemilikan oleh negara manapun. Kondisi geografis kutub selatan lebih ekstrim dibandingkan kutub utara atau Arktik. Karenanya wilayah ini tidak dihuni manusia, kecuali beberapa stasiun yang digunakan untuk penelitian. Tahukah kamu perbedaan kutub utara dan kutub selatan? Yaitu keduanya berada di ujung bumi, tetapi sangat berbeda loh. Kutub utara adalah wilayah es yang berada di lautan Arktik. Kutub utara tidak memiliki daratan dan es di sana mengapung di atas air. Sedangkan kutub selatan, daratan pegunungannya yang seluruhnya tertutup es tebal beberapa kilometer. Selain itu, kutub utara sedikit lebih hangat dibandingkan kutub selatan. Meskipun tetap sangat dingin, di kutub utara kita bisa menemukan beruang kutub. Sedangkan di kutub selatan, kita dapat menemukan penguin yang hidup di lingkungan yang sangat dingin. Nah, itu dia teman-teman. Kita sudah belajar tentang benua. Nah, setelah video yang Ibu tampilkan tadi, Dinda dari video tadi apa yang Dinda tahu? Tentang perbedaan utama dari benua Eropa sama benua Asia, Bu. Ya. Itu perbedaannya itu terletak pada batas geografisnya. Terus ada benua itu dibagi jadi ada dua benua. Benua Amerika itu ada dua lagi, Bu. Benua Amerika utama yaitu selatan dan Amerika Utara.
Jadi kan sebelumnya kita kan sudah belajar tentang peta ya. Iya, Bu. Ya, kemudian apa itu benua dan bagaimana pembagian wilayahnya jika pada setiap benua. Nah, jika kita melihat ini, kalian namanya apa? Belum. Iya, benar. Nah, jika kita melihat bumi ini dari luar angkasa, maka akan terlihat seperti ini. Nah, maka terlihat jelas ada hamparan lautan yang berwarna apa nih? Biru. Iya, benar. Dan daratan yang begitu luas. Nah, ini daratannya. Hamparan daratan yang sangat luas itulah yang dinamakan dengan benua. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Nah, kemudian ibu ada medianya yaitu pop-up book. Pernah kalian lihat ini? Enggak, Bu. Baru ini. Nah, ini kalian lihatin dulu ya. Ibu jelaskan. Nah, di sini itu di dalam pop-up book ini ada 6 benua di dunia sesuai dengan materi kita hari ini. Dari awal pertama, halaman pertama ini ada benua apa, Nana? Asia, Bu. Asia. Di benua Asia ini ada apa aja? Ada petanya, ada nama-nama negaranya, ada ikon terkenalnya, ada luas daratannya, dan lain-lain. Nah, ini kan ada nama-nama negaranya nih di setiap benua. Ibu mau nanya nih sama Minta, bagaimana iklim di benua Antartika? Dingin, Bu. Ada esnya, ada saljunya. Ya, jawaban Minta benar. Di sana itu dingin, ada saljunya. Jadi di sana itu tidak ada penduduknya. Karena apa? Karena iklim di sana yang sangat dingin. Siti nih di benua Amerika. Di benua Amerika, bagaimana iklim di benua Amerika, Siti? Ada musim dingin, panas, gugur. Iya, benar Siti. Di benua Amerika itu ada musim dingin, musim panas, musim semi, gugur, hujan-hujan dan beserta perubahan suhu yang cepat. Jadi iklimnya itu ada iklim gugur, tropis, subtropis, iklim gurun. Nah, dari penjelasan ibu tadi, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Jika tidak ada, ibu akan membagi kalian kelompok. Jadi satu kelompok itu terdiri dari 3 orang. Bentar ya, dipanggil namanya. Kelompok 1 ada Dinda, Winta, dan Wawa. Kelompok 2 ada Cindy, Rizky, dan Hengki. Kemudian kelompok 3 ada Amil, ada Rita, dan Yanto, serta seterusnya. Di sini ibu mempunyai soal kerja. Nantinya kalian jawab soal-soal ini bersama dengan teman kalian, oke? Ini untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 ya. Oke. Kerjakan ya soal-soalnya, anak-anak. Bila ada yang tidak mengerti, nanti bisa ditanyakan ke ibu ya. Ibu kasih waktu 20 menit untuk mengerjakannya. Apakah cukup 20 menit? Cukup. Oke. Silakan diskusi dulu dengan teman-temannya, kerjain bareng-bareng. Bila tidak dimengerti, boleh ditanyakan ke ibu ya. Soalnya itu gampang. Jadi
Oke, sampai di sini masih ada yang kurang paham? Ya, udah paham. Nah, kalau nanti salah atau yang memang jawabannya tadi masih kurang tepat, nanti dicoba lagi terus belajar di rumah juga yang biar nggak apa-apa hari ini salah, tapi hari selanjutnya harus lebih sungguh-sungguh dan dalam mengerjakan tugas harus lebih fokus lagi, jangan sampai keliru ya. Baik, anak-anak sekarang ibu mempunyai soal, yaitu satu soal di papan tulis. Nanti jawaban satu soal ini bersama teman-teman sebangku kalian saja. Kira-kira apa jawabannya gitu. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan. Apakah cukup? Jadi pertanyaannya ibu tulis di papan tulis, yaitu satu aja. Nanti kalian jawab setelah kalian diskusi bersama teman kalian. Yaitu apa saja negara yang terletak di benua Amerika. Oke, ibu kasih waktu 5 menit. Jika sudah coba, ibu ingin tahu siapa yang berani mau ke depan untuk menjawab soal yang ada di depan ini. Ayo, angkat tangan. Dinda. Iya bagus, Dinda. Silakan Dinda. Maju ke depan jawab. Jawab Dinda. Tadi pertanyaannya apa saja negara yang terletak di benua Amerika. Jadi jawabannya apa Dinda? Ada Meksiko, ada Belanda, ada Argentina, ada Prancis. Ya benar Dinda. Tepuk tangan untuk Dinda. Dinda silakan duduk. Nah bagus, Dinda mau maju ke depan untuk menjawab pertanyaannya. Jadi sebenarnya apa itu benua dan bagaimana pembagian wilayahnya? Jika kita melihat bumi ini kan di ruang angkasa, maka akan terlihat seperti bulatan. Nah, jadi ada negara-negaranya berdasarkan benua-benuanya ada. Nah, karena Dinda sudah berani menjawab pertanyaan dan maju ke depan, Dinda mendapatkan hadiah. Terima kasih Dinda. Kasih Bu. Nah, untuk yang lainnya juga jangan pantang menyerah, buat terus belajar ya, nggak apa-apa, salah nanti dicoba lagi dan terus mencoba lagi sampai bisa. Baik Bu. Oke, sampai sini ada yang bertanya lagi mengenai materi hari ini? Tidak. Apakah sudah paham semua? Sudah Bu. Oke, mari kita simpulkan pembelajaran hari ini ya. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu benua adalah hamparan atau daratan yang sangat luas di permukaan bumi dan dikelilingi oleh samudra atau laut. Benua pun memiliki batas-batas yang jelas, biasanya berupa samudra atau laut. Kemudian benua itu ada berapa anak tadi? Ada apa saja? Benua Asia, Eropa, Amerika, Afrika, Antartika, Australia. Iya benar. Jadi baik anak-anak, mungkin jika tidak ada yang ingin ditanyakan